nama aku Ananda Meci. Kalian bisa panggil aku Meci. Aku anggota Divisi Hukum RM. Kegiatan aku sekarang, aku sebagai lawyer dan aku ngebangun kantor lawyer sendiri dengan salah satu senior partner. Namanya My Law Firm. Dan di My Law Firm ada beberapa associate lawyer untuk kita kerjasama bareng-bareng untuk melakukan analisis hukum dan konsultasi hukum. Selain sebagai lawyer, aku aktif juga di alma materku di Universitas Nasional, dan aku lulusan Fakultas Hukum Universitas Nasional tahun 2014. Aku aktif di sana sebagai mentoring kalau misalnya teman-teman Universitas Nasional mau mengadakan moot court di nasional atau di beberapa kampus yang mengadakannya. Itu adalah salah satu kompetisi dengan seluruh universitas yang mempunyai fakultas hukum untuk membedah sebuah kasus dan membuat dokumen-dokumen hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan nanti ada juri-juri yang akan melakukan penilaian dan mereka harus mempraktekkan persidangan itu di depan juri-juri itu sesuai dengan undangannya. Dan sebelum event itu mereka harus membuat berkas-berkas yang sebagai proses atau prosedur untuk penilaiannya gitu. Nah, aku aktif di situ juga untuk membantu mereka. Nah, saat aku ngebantuin mereka selalu nanya ke aku, "Kak, apa sih tipsnya di usia 27 tahun ini kamu udah bisa bikin kantor lawyer sendiri?" Nah, sebenarnya nggak ada tips yang ekstrim yang aku terapkan. Aku cuma ngikutin proses-proses yang undang-undang udah tuangkan dan harus dijalankan. Yang pertama itu harus ikut pendidikan advokat. Memang aku waktu itu lulus 2014 itu nggak langsung ikut pendidikan advokat itu, karena aku harus ngumpulin uang dulu untuk ikut pendidikan itu. Jadi dan sebagai experience dulu aku mau ikut di beberapa paralegal di perusahaan-perusahaan. Nah, sekitar tahun 2015 kurang lebih 2016 kalau aku nggak salah ingat, aku ikut pendidikan advokat sambil kerja. Kemudian aku resign di corporate untuk ngejalani internship di kantor lawyer. Nah, waktu itu aku magang di kantor lawyer di sekitar Kemang. Ini juga salah satu syarat setelah ikut pendidikan harus magang selama 2 tahun, baru kita disumpah oleh Pengadilan Tinggi Jakarta atau pengadilan tinggi yang berwenang di daerah kalian masing-masing untuk mendapatkan lisensi advokat itu. Jadi syaratnya itu harus ikut pendidikan advokat dulu, lulus ujian advokat dulu. Kita harus lulus dulu, ada ujian kompetensinya, baru kemudian kita disumpah oleh pengadilan tinggi yang berwenang sesuai daerah masing-masing. Itu aku jalani, memang tidak mudah karena 2014 itu aku kerja dulu sebagai staff GA di salah satu perusahaan security service. Baru kemudian aku gabung di perusahaan Jepang di daerah Sudirman, gabung di Departemen Compliance and Legal. Baru setelah itu aku ikut pendidikan advokat. Nah, stepnya itu yang poinnya sebenarnya adalah
memang ini adalah amanat undang-undang untuk proses menjadi advokat itu ada proses-proses tertentunya. Tapi point of dari keseluruhan itu pertanyaannya adalah kalian passion nggak di bidang lawyer ini? Karena untuk menjalani hal itu ini sangat sulit banget. Untuk kita magang aja di kantor-kantor lawyer itu belum tentu bisa membayar seperti karyawan pada umumnya, hanya bisa membayar uang kita as internship. Mungkin itu hanya sebatas uang jajan atau transportasi aja gitu. Nah, yang sulitnya di situ. Kemudian tingkat kesulitan yang kedua adalah kita harus banyak belajar selama kita menjadi internship itu, karena disitulah kita tahu kemampuan kita, apakah kita bisa menganalisis atau mengidentifikasi kasus kemudian memberikan solusi yang tepat, atau kita merangkum sebuah peraturan perundang-undangan untuk membuat sebuah advice dan legal opinion, atau membuat dokumen-dokumen hukum. Karena di sana terdapat sistematika penulisan, dan sistematika penulisan dan pembelaan yang kita buat itu menggambarkan bagaimana kita bisa menganalisis kasus-kasus tersebut. Yang paling sulitnya sebenarnya itu dan saat ini karena saya benar-benar karena aku benar-benar passionate banget di bidang ini, makanya aku senang-senang aja untuk ngejalanin itu, walaupun kurang tidur dan ngebaca undang-undang yang banyak. Walaupun case-nya itu simpel, tapi beberapa undang-undang itu saling berkaitan. Nah, itu harus kita identifikasi dan benar-benar tahu poin apa yang harus kita riset atau melakukan penelitian terhadap masalah itu. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman. Oh iya, karena kita dalam kondisi menghadapi virus corona ini, kita harus berhati-hati, jaga kesehatan, tetap stay di rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, dan tetap berdoa untuk Indonesia agar bisa melewati ini semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.